Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali masih dalam pembahasan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mengikuti manhaj salaf itu adalah sebuah kewajiban dan bukan pilihan. Kita langsung ke dalil nomor 9. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dalilnya ada 60-an. Ya, 60-an yang mencakup Al-Quran, Sunnah, dan perkataan-perkataan para ulama. Ya, karena dalilnya terlalu banyak dan intinya satu, maka kita hanya cukupkan pada sebagian dalil saja. Kita langsung lompat ke nomor 9. Firman Allah Ta'ala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Ayat ini sebenarnya sudah pernah saya baca pada pertemuan sebelumnya, ya, dan sudah pernah dijelaskan. Firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam, siapa ini? Para sahabat Nabi, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang agung. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, segi pengambilan dari ayat ini, maksudnya segi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti para sahabat. Jika mereka mengatakan sesuatu lantas ada seseorang yang mengikutinya sebelum ia tahu kebenarannya, maka orang itu sudah dikatakan pengikut mereka. Ia wajib mendapatkan pujian atas sikapnya dan berhak mendapatkan keridhaan Allah. Kalau kita perhatikan teman-teman yang dirahmati Allah, ada pujian Allah dengan perkataan Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Bahkan dijamin dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dikekalkan di dalam surga itu. Dan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini adalah yang pertama-tama masuk Islam, yaitu para sahabat Nabi. Maka ringkasnya kita katakan, kalau kita juga mau masuk surga seperti mereka, maka jalan pintasnya adalah cukup mengikuti bagaimana para sahabat beragama dan tidak membuat-buat model sendiri di dalam beragama, tidak memodifikasi, tidak juga berinovasi. Kalau modifikasi itu sudah ada lalu digonta-ganti. Sedangkan inovasi berarti memang buat baru. Ya, tidak boleh memodifikasi ibadah yang sudah ada dari Nabi. Tidak boleh juga berinovasi dalam membuat ibadah baru, karena itu bukanlah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Dalil yang ke-10, firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari seorang dari generasi salaf mengatakan as-shadiqin, orang-orang yang benar di dalam ayat ini maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak diragukan lagi bahwa mereka para sahabat adalah para pemimpin, orang-orang yang jujur. Dan orang yang jujur yang datang sepeninggal mereka adalah mencontoh kejujuran mereka. Hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah ittiba'nya kepada para sahabat. Ya.
Ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk beragama dengan agamanya para sahabat. Dan tidak boleh memodifikasi sendiri atau berinovasi sendiri. Sekarang dalil yang ke-11. Firman Allah Ta'ala di surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa ini maksudnya? Siapa yang mengikuti Nabi? Para sahabat. Mengajak kalian kepada Allah dengan ilmu. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya. Maka ini juga dalil bahwa kalau mau berada di atas jalan yang lurus, maka harus ikuti Nabi dan para sahabat Nabi. Coba, bagaimana para sahabat Nabi soal hujan? Kalau mau ada hajat supaya enggak hujan atau supaya hujan, apa yang dilakukan para sahabat Nabi? Kalau mereka meminta hujan, maka mereka salat istisqa. Apa itu istisqa? Salat minta hujan. Pernah Nabi SAW sedang khutbah di atas mimbar, kemudian ada orang yang teriak dari salah satu pintu Masjid Nabawi, "Ya Rasulullah, kemarau, hewan-hewan mati, tanaman-tanaman mati. Mintalah kepada Allah karena kita sudah begitu lama kekeringan agar diturunkan hujan." Maka Nabi SAW angkat tangan, kemudian berkata, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Maka kemudian turun hujan. Setelah 1 minggu hujannya enggak reda-reda, yang menyebabkan banjir. Minggu depannya ada lagi yang berteriak, "Ya Rasulullah, banjir." Maksudnya hujannya lama sekali, hewan-hewan juga mati, tanaman-tanaman mati, kita kesusahan, perabot-perabot rusak. Maka Nabi SAW mengangkat tangan, "Allahumma la alaina, Allahumma hawalaina la alaina." Ya Allah, turunkan hujan, tapi di pinggir-pinggir saja, jangan di atas kami. Maka awan-awan bergerak, kemudian turun hujan hanya di pinggir-pinggir. Ya. Maka ini manhajnya para sahabat. Mereka kalau membutuhkan hujan atau ingin agar hujan ditahan, apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah. Coba orang di zaman sekarang, tadi kan banyak berita tentang MotoGP kan, kapok, ya, tidak malu, karena mintanya kepada yang bukan Allah. Ya. Saya yakin tidak akan tidur itu mbaknya itu. Malam ini tidak bisa dia tidur. Apalagi kalau dia buka medsos, isinya bully semua se-Indonesia. Ya, bukan soal bully medsos dan lain-lainnya, tapi itulah namanya syirik. Dan ini bukan manhajnya para sahabat, ini jalan yang sesat. Siapa yang meminta hujan kepada yang selain Allah, maka dia sesat. Siapa yang meminta agar hujan ini ditahan kepada yang selain Allah, maka orangnya tersesat. Sekarang dalil langsung lompat ke nomor 23. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulah minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Siapa ini? Kaum yang diutus seorang rasul kepada mereka, yang turun kepada mereka Al-Quran. Sahabat Nabi,
Siapa Rasul yang diturunkan Al-Quran kepadanya? Nabi Muhammad SAW. Kaum yang mengitari seorang Rasul ini adalah para sahabat Nabi, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab Al-Hikmah, Kitabullah, dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar mendapatkan kesesatan yang nyata. Kita bedah dengan bahasa yang mudah. Sebelumnya orang-orang ini mendapatkan kesesatan yang nyata. Setelah datang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, hilanglah kesesatannya. Jadilah mereka orang-orang yang lurus. Siapa ini? Para sahabat Nabi. Maka ini ya lugas yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau mendapatkan petunjuk jalan di atas jalan yang lurus dan kita mau kesesatan pada diri kita hilang, maka cara beragamanya harus mengikuti orang-orang yang seperti ini. Bagaimana mereka beragama, begitulah kita mengikutinya. Apa yang mereka tinggalkan untuk kita dari agama, kerjakan. Apa yang mereka dahulu tidak kerjakan, lupakan, tinggalkan. Ya. Ini bulan Sya'ban, bulan di mana sebagian kaum muslimin di pertengahannya melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka nisbatkan kepada agama. Adalah sholat tertentu, ada puasa tertentu, ya, ada bacaan-bacaan tertentu pada malam harinya. Yang kalau kita periksa, apakah para sahabat mengamalkan seperti yang mereka amalkan? Maka jawabannya tidak. Sehingga kalau kita mau beragama dengan agamanya para sahabat, acara-acara seperti ini sudah selayaknya ditinggalkan. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari kalangan sahabat Nabi, kalau menurut mereka itu adalah kebaikan yang mereka dapatkan dari Nabi, tentu mereka duluan mengerjakannya. Sehingga para ulama kita ada mengatakan, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Kalau ada sebuah perbuatan yang dianggap baik menurut Allah dan Rasulnya, tentu para salaf dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah duluan mengerjakannya. Jadi nanti ini jadi sebuah rumus teman-teman. Kalau kita beragama sehari-hari, terus dapatkan input dari orang lain, dari keluarga, teman, tetangga, takmir masjid. Nanti malam ada acara gini loh. Nanti malam ada puasa, ada sholat malam namanya ini loh. Besok tuh ada puasa khusus namanya anu loh. Maka kita bertanya, apakah ini amalan yang sahih dari para sahabat atau tidak? Bila ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, maka tinggalkan saja. Nah, kita selesai dari ayat-ayat. Ya. Maka kalau diringkas, ayat-ayat yang kita baca dari 1 sampai 23 yang kita bahas hanya nomor 1, 3, 6, 7, 9 dan malam ini 10, 11, 23. Sekarang kita akan masuk dalam dalil dari hadis. Kita cukupkan beberapa, ya, tidak bisa dibaca semua untuk menyingkat waktu. Pertama, nomor 25. Hadis nomor 25 yang menunjukkan bahwa bermanhaj salaf itu adalah manhaj wajib, bukan manhaj terserah dan pilih yang manapun yang kita suka. Diriwayatkan dari sahabat Al-Abbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina fawa'adhana maw'idatan balighatan dharafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub, faqala qa'il, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi', famadha ta'ahadu ilaina." Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami. Beliau menghadap kepada kami setelah selesai dari sholat itu dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang
dan membuat hati kami bergetar. Sampai-sampai ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah." Maksudnya nasihat perpisahan, atau dengan kata lain, seolah-olah Nabi sudah akan diwafatkan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Apa wasiat Nabi yang merupakan wasiat perpisahannya ini? "Aku wasiatkan kepada kalian supaya terus bertakwa kepada Allah dan kalian mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun yang memerintah kalian adalah budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sesudahku pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan." Kita fokus ya, yang perlu distabiloi, fokus saja pada perkataan Nabi SAW, "Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Peganglah erat-erat dan gigit dengan gigi gerah." Ini bagian dari hadis ini yang perlu di-highlight. Karena di bagian highlight itulah dalil tentang kewajiban untuk bermanhaj salaf. Kita lihat dulu, kita bedah dengan bahasa yang mudah dulu. Kata Nabi SAW, kalau kalian nanti masih hidup setelah Nabi wafat, maka kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Sekarang kita dapati demikian. Kita hidup di zaman perselisihan itu begitu banyak. Begitu banyak ormas Islam, begitu banyak partai-partai Islam, begitu banyak kaum muslimin satu masjid tapi berkelahi. Satu masjid tapi rebutan mau jadi DKM-nya. Apa masalahnya? Apakah yang satu kafir? Kalau kalian tidak jadi DKM, apakah sholatnya tidak sah? Maka jawabannya adalah, oh bukan. Kami berselisih. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Kita berselisih dalam hal sholat rapat atau tidak rapat. Sholat subuhnya berkunut atau tak berkunut. Sholat tarawihnya bersolawat atau tidak bersolawat di antara dua rakaat. Kita berselisih dalam berbagai hal. Dan ini membuktikan perkataan Nabi, siapa yang hidup sepeninggal Nabi, pasti dia akan dapati perselisihan yang banyak. Lalu Nabi kasih solusi. Apa solusinya dari Nabi? Berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Di situ disebutkan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW merekomendasi manhajnya para sahabat yang diwakili oleh khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini 4 khalifah ar-rasyidin. Teman-teman kalau sudah belajar bahasa Arab, insya Allah semakin memahami bila kita lihat kalimat bahasa Arabnya. Coba teman-teman lihat, fa'alaikum bisunnati. Ketemu? Baris keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata-kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha. Yang distabiloi jangan semua.
yang distabiloi, yang ditandai cukup kata-kata biha. Biha. Cukup hanya bihanya. Nanti di situ ada rahasianya. Rahasianya, ha itu adalah domir kata ganti untuk satu. Kalau dua itu bihima. Nah, teman-teman perhatikan dulu. Biha dengan nya ini satu. Kalau bihima dengan keduanya, berarti ada berapa? Ada dua. Nabi mengatakan begini, pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Harusnya berapa yang disebut? Dua. Iya atau tidak? Nabi SAW mengatakan pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Harusnya ada berapa ini? Dua. Tapi Nabi tidak mengatakan tamassaku bihima. Nabi mengatakan tamassaku biha. Nabi sebut hanya dengan ha, domir satu. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafaur rasyidin itu satu. Itu kayak mata uang. Kalau uang kertas nggak boleh dikeletek gitu. Bagian pahlawannya dibayar, terus bagian belakangnya bayar untuk yang lain, nggak bisa, nggak laku nanti. Itu harus nyatu itu uangnya, nggak boleh dibelah dua. Itu jadi satu. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan bihima, Nabi mengatakan biha. Ini menunjukkan bahwa Nabi maunya kita memegang teguh sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat, yaitu sunnah khulafaur rasyidin yang menjadi perwakilan dari manhaj salaf itu sendiri. Nah, karena kalau sudah dijadikan Nabi sebagai sesuatu yang satu, dan itu ibarat mata uang, kalau dikletek nanti nggak laku, maka kita bilang kalau kamu mau hanya dengan sunnah Nabi tapi kamu meninggalkan para sahabat, maka sunnahnya nggak laku. Meskipun kamu berdalil dengan ini kan sunnah Nabi, ini kan hadis Nabi, tapi dengan pemahamanmu sendiri, bukan dengan pemahaman sahabat Nabi, maka sunnah yang kamu jadikan dalil nggak laku. Bisa dipahami? Kasih contoh banyak sebenarnya. Minggu lalu kita bawakan contoh demonya dalil Khuwaisirah, ya, Dzul Khuwaisirah. Ada orang ustadz-ustadz di Indonesia yang bilang demo itu ada dalilnya. Dalilnya dalil sunnah. Di zaman Nabi ada laki-laki namanya Dzul Khuwaisirah demo kepada Nabi. Kita katakan ini adalah berdalil dengan apa yang ada dalam sunnah, dalam cerita dalam sebuah hadis yang sahih, tapi dengan pemahaman yang ngeramput. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana para sahabat memperlakukan Dzul Khuwaisirah, malah ada yang bilang, ya Rasulullah, kita penggal aja kepalanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah itu diingkari oleh para sahabat atau justru hendaknya diikuti? Harusnya diingkari. Ya. Minggu lalu kita kasih contoh, ada orang berkata bid'ah itu nggak apa-apa, yang penting baik. Alasannya Bilal saja, seorang sahabat Nabi, itu berbuat bid'ah. Ya. Tapi ini nggak mungkin kita ulang lagi ya, udah lewat. Kita kasih contoh yang lain lagi. Contohnya yang pernah kita bahas tapi belum pernah kita catat. Contoh azan di kubur. Azan di kubur. Oh ya teman-teman yang mungkin minggu lalu tidak mengikuti kajian ini, minggu lalu saya bilang kalau bisa ada kumpulan contoh-contoh. Jadi teman-teman bikin catatan khusus, isinya hanya contoh-contoh saja. Karena sepengalaman saya, mengumpulkan contoh-contoh untuk dijadikan sebagai bahan penjelasan kepada orang tentang manhaj salaf, itu akan sangat memudahkan pemahaman. Sekarang contoh ketiga, azan di kubur. Ya. Kita lihat di zaman sekarang, sebagian kaum muslimin manakala mereka dikuburkan, maka ada anggota keluarganya atau temannya atau tetangganya yang turun di dalam liang lahat untuk berazan.
Kalau kita tanya apa dalilnya, maka jawabannya adalah ya ini baik. Supaya kalau nanti dia didatangi malaikat dan ditanya tentang 3 pertanyaan, dia bisa ingat. Maka kita jawab pertama, adakah para sahabat yang melakukan hal itu? Berapa banyak sahabat Nabi wafat duluan daripada Nabi? Berapa banyak sahabat Nabi dikuburkan dan Nabi hadir? Bila Nabi SAW memang mensyariatkan azan di kuburan, tentu Nabi SAW akan suruh dari mereka salah satu. Meninggal misalnya Hamzah, suruh siapa misalnya? Ali, turun. Abu Bakar, turun. Atau Bilal, suaramu kan keras, kamu kan muazin, turun, suruh azan. Harusnya kan begitu. Kalau memang praktik ini ternyata tidak ada di kalangan sahabat Nabi, maka kita tanya, Anda datangkan ini dari mana sunnahnya? Adakah sunnah para sahabat melakukan hal yang demikian? Nabi wafat, para sahabat masih hidup, mereka yang menguburkan Nabi. Pertanyaannya, adakah dari mereka yang mengazankan kuburnya Nabi? Ya. Bila itu ternyata tidak ada, maka tinggalkan perbuatan itu, karena itu perbuatan bukanlah sebuah kebaikan di sisi Allah dan Rasulnya. Karena kalau itu kebaikan, tentu mereka sudah mendahului kita dalam mengamalkannya. Nah, kita lihat perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW telah menggabungkan sunnah khalifah. Di buku antum nama judulnya apa kata-katanya? Rasulullah telah menggabungkan sunnah apa? Sunnah para khalifah. Oke. Kalau di buku saya sunnah sahabat. Ya, kita yang benar sunnah khalifah. Rasulullah SAW telah menggabungkan sunnah khalifah ar-Rasyidin dengan sunnahnya Nabi. Kalau ditanya digabungkannya, kita tahunya dari mana? Yang tadi yang dilingkari, apa? Kata biha. Domir atau kata gantinya apa? Ha. Yang menunjukkan berapa? 1. Kalau perlu dipisah, Nabi akan katakan bihima. Ya. Dan ini semakin menunjukkan bahwa belajar bahasa Arab akan semakin memudahkan kita dalam memahami dalil. Nabi menggabungkan sunnah khalifahnya dengan sunnahnya dan memerintahkan untuk mengikutinya seperti memerintahkan mengikuti sunnahnya. Sampai-sampai beliau memerintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham. Oh iya, kalau ditanya kenapa gigi geraham? Karena gigi yang paling kuat untuk menggigit itu gigi geraham. Ya, kalau kita gigit sesuatu yang nggak bisa lepas, nggak bisa lepas, maka itu digigit pakai gigi geraham. Dan ini meliputi apa yang mereka fatwakan, yang mereka contohkan, walaupun sebelumnya Nabi SAW tidak melakukannya. Karena jika tidak, maka itu tidak akan termasuk sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ini contoh yang sangat penting untuk dicatat. Kata-kata, di highlight dulu ya. Kata-kata meliputi apa yang mereka fatwakan dan yang mereka contohkan, walaupun Nabi belum melakukannya. Sudah? Nah, beri contoh di situ, ditulis. Yaitu azan 2 kali hari Jumat. Azan 2 kali hari Jumat. Lalu tarawih lebih dari 11. Ini diantara hal yang kita alami di zaman sekarang yang Nabi tidak melakukannya, tapi para khulafa ar-rasyidin yang melakukannya. Di antara para ulama kita ada yang membela amalan ini, alasan karena ini adalah amalannya khulafa ar-rasyidin. Dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin
itu dilegitimasi oleh Nabi sendiri. Di zaman Nabi, azan Jumat itu hanya 1 kali. Di zaman sekarang ada yang azannya 2 kali. Lalu terjadi perbedaan pendapat. Yang mana yang benar? Azan Jumat 1 kali atau 2 kali? Kalau kita lihat siapakah yang pertama kali melakukan azan Jumat 2 kali, itu adalah Utsman bin Affan. Itu dihidupkan di zamannya Utsman. Utsman menyuruh seseorang untuk azan di pasar. Dikarenakan di zaman dahulu mereka tidak mengerti petunjuk waktu dengan jam. Ya kan, kalau ada jam kan mudah gitu. Oh, ntar lagi nih. Mereka semua rata-rata pakai perkiraan dengan menggunakan matahari. Nah, kadang-kadang Utsman dapati ada sebagian orang yang terlambat datang ke masjid untuk sholat Jumat. Maka diperintahkan oleh Utsman untuk diadakan azan yang pertama. Ya, taruhlah setengah jam sebelum azan yang kedua. Supaya orang-orang bersegera untuk pulang, meninggalkan pasar dan bersiap untuk sholat Jumat. Dan itu terus dilakukan sampai zaman sekarang. Nah, ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan yang benar azan Jumat di zaman sekarang cukup 1 kali. Alasannya adalah karena tujuannya Utsman di zaman dahulu adalah mengingatkan orang tentang datangnya waktu sholat Jumat yang tidak lama lagi. Sementara mereka tidak punya petunjuk waktu yang pasti. Sedangkan kita di zaman sekarang kita punya jam. Setiap orang bawa jam kemana-mana. Baik jam tangan maupun jam handphone. Maka di zaman sekarang sebenarnya cukup azan Jumat 1 kali. Adapun mengerjakan 2 kali, sebagian ulama kita mengatakan ini namanya tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Mencoba untuk menggapai sesuatu yang sudah tergapai. Apa yang mau digapai? Orang tak terlambat ke masjid. Dan itu sudah tergapai dengan adanya jam tangan atau petunjuk waktu. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini tidak perlu diingkari. Karena ini sunnahnya Utsman bin Affan. Dan Nabi SAW mengatakan tamassaku biha setelah menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi jadikan itu satu dengan kata ganti ha. Ini menunjukkan bahwa perbuatan azan Jumat 2 kali itu tidak mengapa. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat adalah bila tidak ada kebutuhan untuk azan Jumat 2 kali, maka cukup 1 kali. Karena itulah yang diajarkan Nabi SAW. Tapi bila ada satu tempat di mana ada kebutuhan untuk mengingatkan sebagaimana tujuannya Utsman, maka boleh dan tidak perlu diingkari. Contohnya di mana? Di Masjidil Haram. Semoga yang belum ke sana Allah berikan rezeki. Di sana kalau azan Jumat cuma 1 kali, yakin nanti banyak kaum muslimin yang terlambat. Ya. Sebagaimana juga di Masjidil Haram dibutuhkan ini penyampai suara setelah imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sangat dibutuhkan karena kaum muslimin banyak yang sholat di jalanan. Kalau hanya mengandalkan suara imam kadang-kadang nggak kedengaran. Ya. Di sana dirasa ada kebutuhan. Tentu jajaran imam-imam Masjidil Haram tidak mungkin akan melakukan azan 2 kali di hari Jumat kecuali mereka memandang itu memang ada kebutuhan. Sebagaimana di zamannya Utsman. Maka tidak mengapa dan tidak perlu diingkari, bahkan itu kita rasakan sendiri. Memang azan Jumat 2 kali itu sangat membantu untuk kaum muslimin bersegera. Ya. Karena Masjidil Haram itu kalau nanti sudah datang misalnya tiba-tiba seabrek orang turun dari hotel langsung Masjidil Haram di jam yang sama 11:30 itu pasti desak-desakan. Dengan adanya azan yang pertama, sebagian orang ada yang sudah bersiap duluan. Jadi kita dapati jam 10 itu banyak orang yang sudah masuk Masjidil Haram. Ya. Bahkan ada yang nginep di situ. Karena maunya sholat Jumat di dalam. Contoh yang lain tarawih. Di zaman Nabi hanya 11. Di zamannya Umar dikerjakan 23.
maka perbuatan sholat tarawih 23 itu tidak perlu diingkari. Asalkan pelaksanaannya tumakninah. Apa? Tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang, berhenti sejenak di antara gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Ya. Tidak langsung baru punggungnya lurus langsung sujud. Baru jidatnya di lantai langsung duduk. Ya, tapi memberikan waktu sejenak. Ini yang dimaksud. Ya. Mengikuti sahabat Nabi, meliputi apa yang mereka fatwakan dan apa yang mereka contohkan, walaupun sebelumnya Nabi SAW tidak melakukannya. Karena jika tidak, maka itu tidak akan dimasukkan dalam sunnah Nabi. Hal ini juga meliputi apa yang difatwakan mereka secara keseluruhan atau sebagian besar dari mereka atau sebagian mereka, karena Rasulullah SAW mengaitkannya dengan apa yang disunnahkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan sudah dimaklumi, jika mereka mencontohkan hal itu pada saat yang bersamaan, maka bisa diketahui bahwa sunnah tiap dari mereka, yaitu para sahabat pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Kita langsung lompat ke dalil 26. Halaman berapa itu? Ya. Dalil nomor 26, Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni. Ini kita pernah baca dan pernah kita baca sama-sama ya. Coba sama-sama dibaca. Khairun nasi qarni. Terus? Tsummal ladzina yalunahum. Terus? Tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku ini. Siapa itu? Para sahabat. Kemudian yang sesudahnya. Siapa itu? Kemudian yang sesudahnya. Siapa itu? Nah. Kata-kata Nabi, sebaik-baik manusia pada masaku, ini menunjukkan bahwa itu rekomendasinya Nabi. Boleh dicatat di samping-sampingnya situ. Ya. Dosen memuji angkatan sekian. Ada dosen yang bilang kepada anak-anak baru, sepanjang berdiri kampus ini, angkatan terbaik itu adalah angkatan 21. Karena semua mahasiswanya IPK-nya cum laude. Semua mahasiswa kami di angkatan 21 belum lulus sudah di booking oleh perusahaan-perusahaan migas. Ya. Maka tentu ini akan menimbulkan decak kagum anak-anak baru. Dan pengen tahu siapa saja itu orang-orang yang di angkatan 21 itu. Dan bagaimana caranya mereka belajar. Kok bisa mereka seperti itu? Dulu di kajian Nasai yang di Syarifuddin Yos, saya pernah cerita waktu saya masuk di Teknik Geologi UGM tahun sekian, saya nggak kasih tahu ya. Di tahun sekian dipertemukan kita dengan kakak-kakak kelas. Ada sekitar 4 orang, 1 orang mbak-mbak dari Balikpapan. Kata dosen, ini sudah di booking Chevron, yang ini sudah di booking oleh Total, yang ini sudah di booking Pertamina. 4-4-nya sudah di booking. Setelah selesai semuanya mau minta nomor teleponnya, pengen minta bahan kuliahnya, pengen nanti kalau ada apa-apa diajari, kalau nanti masuk lab bisa ditularkan ilmunya. Ya. Nah ini yang ngomong Nabi tentang sahabatnya. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah yang hidup di zamanku. Kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Ya, ini cukup menjadi dalil untuk kita kalau mau beragama dan sukses seperti mereka. Nah, ikuti saja apa yang mereka kerjakan dan tidak usah mengada-ngada sendiri. Ya, tidak perlu berinovasi sendiri. Sekarang nomor 27. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana. Yang terbaik aku.
walladzina ma'i, kemudian yang bersamaku. Siapa itu? Ya. Tsumma alladzina 'alal athar, kemudian orang-orang yang berada di atas athar atau sunnah. Tsumma alladzina 'alal athar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka di atas athar. Tsumma ka'annahu rafadha man baqiya, kemudian Nabi SAW seolah-olah enggan untuk menyebutkan generasi setelahnya. Ini sama isinya dengan hadis yang nomor 26 tadi, bahwa tolak ukur dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka yang berada di atas athar atau sunnah. Nah, saya banyak mendata contoh-contoh kalau berhubungan dengan bid'ah, gitu ya, berhubungan dengan harokah, berhubungan dengan Asy'ariyah atau semacam itu. Yang saya belum dapati itu adalah yang golongannya Pak Mu'tadir. Ya. Seandainya saya diberi informasi, apa contohnya Pak Mu'tadir? Wajibnya berbaiat. Yang kalau tidak ikut imamnya mereka, maka tidak sah Islamnya. Ya. Dan orangnya adalah orang yang baru muncul belakangan. Hidupnya di Indonesia. Kemudian Imam Masjidil Haram nggak kenal dia, gitu. Terus dikatakan kalau tidak berbaiat pada mereka maka keislamannya tidak sah. Ya. Sekarang ya, kita nggak pakai dalil salaf gitu ya, karena mereka datang, orang-orang ini datang belakangan. Ya. Pakai logika saja. Apa iya Allah akan meletakkan orang-orang kafir sebagai imam di masjidnya yang paling utama? Kan katanya kalau tidak berbaiat kepada kami maka keislamannya tidak sah. Kalau dia sholat, sholatnya nggak sah. Makanya kalau bukan golongannya ada yang mencoba mengimami, mereka nggak mau jadi makmumnya. Kalaupun mereka jadi makmumnya, maka niatnya adalah munfarid. Begitu Pak? Ya. Ini golongan mantan-mantannya Pak Mu'tadir. Kalau nggak ikut organisasinya, nggak baiat sama imamnya, Islamnya nggak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau dia jadi imam, maka kita tidak sah sholat di belakangnya. Kalau terpaksa sholat di belakangnya, niatnya sholat sendiri-sendiri aja. Bahkan kalau perlu, misalnya mereka punya satu baris, satu agak maju dikit. Jadi setelah imam, ada imam lagi di belakang. Begitu kan? Nah sekarang kita pakai logika yang mudah aja. Apa iya masjid yang kata Nabi SAW sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di masjid yang selainnya sebanyak 100.000 kali lipat kecuali Nabawi dan Masjidil Aqsa? Masjid yang utama seperti ini lalu diimami oleh orang kafir yang tidak sah Islamnya? Mungkinkah? Ya, tidak mungkin. Jadi bertobatlah wahai orang-orang yang seperti ini. Anda secara logika saja nggak masuk. Secara logika aja nggak masuk. Nah, apalagi mau secara asar. Siapa sahabat Nabi atau dari kalangan salaf yang memahami pemahaman seperti pemahaman Anda? Yang berbaiat hanya dengan imam kelompok. Ya, kalau para ulama salaf mengatakan yang layak untuk dijadikan imam untuk dibaiat, itu salah satunya adalah orangnya dikenal. Lah imamnya ini siapa? Yang kenal orang-orang ormasnya. Tidak dikenal oleh kaum muslimin. Ya. Ibaratnya kalaupun kita mau berbaiat, ya yang dikenal siapa? Sudais misalnya. Siapa yang nggak kenal Sudais kan gitu? Ya mendingan ke Sudais daripada seorang di Indonesia yang kita tidak jelas. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau Mia adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran,
Teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Hadis ke-30. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis iftiraqul ummah. Hadis apa? Namanya hadis iftiraqul ummah. Hadis tentang perpecahan umat. Kata Nabi SAW, ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraqu ala 72 millah. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73. 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab terpecah menjadi 72 golongan. Atau dalam lafaz yang lain, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Untuk orang-orang Nasrani mereka terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Kata beliau 72 tempatnya di neraka dan hanya satu golongan yang di dalam surga, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagai penjelas dari kata al-jamaah ini, kulluhum finnar illa millata wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan itu tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu golongan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Atau dengan bahasa lugasnya, yaitu golongan yang mengikuti manhajku dan manhaj para sahabatku. Ini adalah dalil yang sudah terang menunjukkan bahwa kita harus mengikuti jalannya para sahabat. Hadis nomor 31. Rasulullah SAW mengatakan, an-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujumu atas samaa ma tu'adu, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bintang itu penjaga langit. Bila hilang bintang-bintang, maka datang apa yang dijanjikan atas langit. Aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku telah pergi, yaitu meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Nah, ini yang perlu di-highlight. Washabi amanatun li ummati. Apabila sahabatku pergi meninggal dunia, maka akan datang kepada mereka apa yang dijanjikan kepada mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sisi pengambilan dalil dari hadis ini bahwa Nabi SAW menjadikan penisbatan para sahabat terhadap orang-orang yang setelah mereka seperti penisbatan beliau terhadap para sahabatnya, dan seperti nisbat bintang kepada langit. Dan telah diketahui bahwa persamaan ini memberikan arti wajibnya umat ini untuk mengambil petunjuk dari mereka para sahabat, sebagaimana mereka mengambil petunjuk Nabi SAW, dan sebagaimana petunjuk bumi, dan sebagaimana penduduk bumi yang mengambil petunjuk dari bintang-bintang. Nah, ada faedah yang bagus di bawah. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang fungsi bintang itu ada 3, yaitu hiasan untuk langit, pelempar syaitan, dan petunjuk arah. Maka para sahabat bila dikiaskan sebagaimana bintang, kita katakan para sahabat ini adalah hiasan untuk umat ini, hiasan untuk umat Islam, pelempar bintang. Ya, maksudnya adalah untuk menjadi hujjah bagi orang-orang yang menyimpang,
dan sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman. Sebagaimana yang beberapa kali saya ulang tadi, apabila ada sebuah amalan yang ditawarkan oleh sebagian dai di zaman sekarang, ternyata amalan tersebut tidak dikenal oleh para sahabat Nabi, maka amalan ini bukanlah petunjuk, melainkan sesuatu yang harusnya kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Kita sudah baca nomor 9, 10, 11, 23, 25, 26, 27 dan 30. 30 atau 31 ya? Dan 30, 31. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan tunjukkan sisanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.